Ini tambah sithik ra apa-apa nek rampok. Bapak justru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Senang sehat? Yes. Oh yeah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari yang cerah ini, tanggal 20 April. Kita jadwalnya ada dari dokter sebenarnya, tapi ini dokter Brandon belum hadir. Untuk kita mulai minggu ya Bu ya, membagikan pamflet itu ya. Iya, ini ulang dibantu deh. Soalnya dokternya kita jadwalkan dari ini tapi kok ini dibagi pamflet. Oke. Pembantu kok ada stoknya 1.000. Sudah Ibu 1.500 aja. Oh, malah. Masa Mbak? Dapatkan yang rumah. Seharusnya ini kan ada dokter Brandon yang menyampaikan materinya, tetapi dokter Brandon sampai saat ini belum hadir. Jadi mohon nanti dulu. Itu temanya tentang mengatasi terlambat minum siapa yang mengonsumsi obat rutin setiap hari, terutama untuk yang diabetes atau yang tensi tinggi. Ada? Mesti ya ada ya. Ya. Kadang dengan seiring berjalannya waktu mungkin ada yang lupa tidak minum obat. Nah, itu apakah sudah pernah Bu? Ya. Terus untuk kedepannya atau Ibu menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Share aja Bu. Maju. Karena dokter Brandon belum ada, kita sharing aja ya. Ini pengalaman dari pasien kami yang lupa mengenal untuk minum obat rutin. Monggo. Pengalaman saya kalau sudah kebiasaan. Kalau malam kadang sudah ngantuk ya. Kalau pagi lupa karena ada kegiatan yang sebelah itu saya siap. Jadi kalau seorang jam 6 jam 10 itu enggak. Pokoknya saya minum sehari 2 kali, tapi waktunya tidak tepat. Mungkin karena kebetulan ya saya sudah siap saja. Dan tensinya itu kalau musuk tensinya
tinggi dan berat ya. Yang kita sama situasi tidak enak itu pasti tinggi. Tapi kalau normal, tenang itu enak ya. Nah, ibu pengalaman belum. Turun. Ibu Sinta terima kasih atas pengalamannya. Jadi ini saya juga banyak dari pengalaman ya saya. Oh iya, saya mulai terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah Dokter Brenda sudah hadir di tengah kita. Maka ini tadi pengantarnya adalah Bu Dwi Dok untuk beliaunya mempunyai obat rutin, tetapi terkadang lupa untuk minumnya di pagi dan malam hari. Beliau ganti siang. Nah ini bagaimana? Monggo Dokter Brenda. Selamat pagi Ibu-Ibu. Mohon Bapak Ibu ada surat hari ini karena masih bes. Oke, berarti pertanyaan Ibu. Iya, oke. Kalau berarti Ibu mau kasih dari siang. Pagi dua kali pagi dan malam. Jadi kan pagi itu cepet-cepet ada kegiatan itu apa? Itu yang pagi. Tapi ya tidak sering dong. Ya terkadang saja. Tapi kalau malam sudah ngantuk lupa lah itu loh. Tapi malamnya ya kadang-kadang lupa itu sering ngantuknya itu terus. Kalau boleh tahu obatnya tensi atau gula Ibu? Tensi. Tensi, oke. Nama obatnya? Amlodipin. Amlodipin. Kalau pagi Yang 5 atau 10? yang 10. Yang 10. Terus kalau malam nifedipin. Nifedipin. Oke. Jadi dua obat berbeda diminum di waktu yang berbeda, cuma digeser jamnya. Ya. Oke. Untuk aturan pakainya 1 hari sekali Bu. Sekali betul. Oke. Oke, jadi ini terkait obat tensi ya Bu, berarti ya. Jadi sebenarnya kalau obat tensi dan obat gula itu kalau dari dokter spesialis penyakit dalam memang disarankannya sesuai jamnya. Dikarenakan kalau obat tensi ya terutama ya, dia memang ada yang efek kerjanya pagi lebih maksimal, ada yang efek kerjanya malam lebih maksimal. Contoh, amlodipin itu kebanyakan rata-rata pasti yang diberikan amlodipin diminumnya aturannya pagi hari atau 1.00 berarti diminum pagi. Karena efek amlodipin itu maksimal menurunkan tensi di sebelum beraktivitas. Nah, begitu juga dengan nifedipin, dia efektifnya di malam ketika pasien beristirahat. Kalau dibalik, itu sebenarnya mengurangi efektivitas obat tersebut. Cuma untuk berbahaya atau tidak, itu masih tidak apa-apa. Cuma efektivitasnya saja yang berkurang gitu Bu. Itu untuk contoh dua obat yang berbeda. Nah, kalau untuk contoh dua obat yang sama, semisal kaptopril, misal ya Bu ya, obat nanti kaptopril diminumnya sehari 2 kali, tapi jamnya Ibu geser. Nah, itu harus yang perlu diperhatikan adalah jarak antara pemberian pertama dan pemberian kedua Bu. Semisal kalau Ibu minum pagi, berarti pemberian keduanya kalau bisa tepat 12 jam setelah pemberian pertama. Contoh jam 7 pagi, pemberian pertama, pemberian keduanya jam 7 malam. Itu. Kalau untuk obat yang sama, karena ada yang namanya dosis efektif di tubuh. Jadi kalau aturannya 2 kali sehari, berarti dia cuma efektif di tubuh per 12 jam. Ketika 12 jam dia dosisnya akan turun di tubuh. Itu, oke? Kira-kira pripun Bu, masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Jadi jawabannya, kesimpulannya intinya tidak apa-apa, tapi itu menurunkan efektivitas obat. Gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Ini tadi kan materi. Oh, siap. Oke, Mbak. Penyampaian materi aja. Oke, siap. Baik. Dilanjutkan penyampaian materi hari ini ya, Bu. Oke. Materi hari ini adalah mengatasi terlambat minum obat rutin. Di sini kira-kira yang minum obat rutin banyak ya? Banyak, rata-rata. Tensi dan gula?
Tidak. Atau tensi saja, atau gula saja. Oke. Jadi manfaat yang diberikan obat rutin itu sangat baik sebenarnya Bu, asalkan kita minumnya sesuai aturan. Oke. Mari kita lihat di halaman yang belakang ini. Oke. Pertama-tama terkait pentingnya obat rutin. Obat diabetes membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Itu pertama. Kedua, mencegah komplikasi jangka panjang. Ketiga, kadar gula darah melonjak dan meningkatkan resiko komplikasi serius kalau kita minumnya nggak teratur. Itu ya. Ini berarti kita dalam konteksnya yang diabetes dulu. Jadi kalau untuk obat gula, kenapa disarankan rutin? Karena obat gula itu memiliki dosis efektif tadi. Misal, si metformin rata-rata obat gula di sini kan sebenarnya metformin sama dimethyl ya Bu ya, yang sering ditemuin ya. Rata-rata kalau metformin itu ada yang 1 hari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali. Kalau glimepirid sehari sekali atau sehari 2 kali ya, karena seperti itu. Nah itu kenapa dibuat seperti itu? Karena kadar gula orang kan beda-beda. Antara Ibu Dwi dan temannya pasti berbeda. Misal Ibu Dwi kadar gula darahnya dengan obat A itu sudah bisa mencapai batas normal. Tapi berbeda dengan ibu temannya, misal dengan obat metformin yang 1 kali sehari itu belum bisa mencapai normal. Nah itu yang mempengaruhi jumlah dan cara pemberian obat rutin. Jadi nggak perlu dipusingkan, yang penting diminum sesuai jadwalnya itu. Terus obat rutin itu sebenarnya penting banget untuk mencegah komplikasi jangka panjang, terutama untuk gula. Seperti yang kita tahu, gula itu kan yang paling ditakuti kan komplikasinya. Itu kayak ibaratnya gini, mungkin kalau kadar gula darahnya meningkat hanya dalam waktu sebulan 2 bulan, tubuh masih ngerasanya normal. Makanya kadang ada yang bilang, duh saya kayaknya kalau lagi sehat gini nggak perlu minum obat gula deh. Nah pasti gitu ada. Soalnya saya sering nemuin di klinik, di poli umum, itu kayak bilang, saya kayaknya nggak minum obat gula atau obat tensi, tapi ngerasanya sehat-sehat aja tuh Dok, itu gimana ya? Nah kalau itu salah ya ibu-ibu ya. Jadi kalau gula terutama untuk komplikasinya nggak langsung kelihatan. Nah, jadi dia harus menunggu. Namanya aja di sini ditulis komplikasi jangka panjang. Ya, jadi kayak jangan sekarang merasa sehat terus nggak minum. Nah, padahal kita nggak tahu di dalam tubuh kita itu ternyata pembuluh darahnya itu sedang mengalami kerusakan yang dikarenakan gula. Sekarang nggak kelihatan atau ibu masih merasa sehat, tapi nanti ketika beberapa tahun kemudian itu bisa muncul masalah-masalah baru. Jadi jangan diremehkan, walaupun sehat tetap namanya obat rutin diminum sesuai jadwal seperti itu, oke? Terus lanjut ke sebelahnya ya. Rata-rata orang kenapa sih suka lupa minum obat rutin? Nah nomor 1 ya karena memang lupa, misal karena kesibukan atau karena pekerjaan. Kedua, nah yang tadi baru saya sampaikan, tidak merasa sakit atau merasa tidak perlu minum obat, itu juga tidak boleh. Ketiga, kebingungan dengan jadwal dan jenis obat yang harus diminum. Ini rata-rata sih kalau yang mulai bingung mungkin 3 obat ke atas ya. Kalau 2 jenis obat rata-rata masih aman. Oke. Keempat, keterbatasan fisik atau mental. Mungkin untuk yang udah lansia, mungkin udah lupa-lupa atau udah pikun lah istilahnya gitu. Itu juga bisa jadi masalah. Terus gimana sih tips mengatasi terlambat minum obat? Nomor 1, membuat jadwal yang konsisten. Jadi kalau takut lupa, ya diingat-ingat nomor 1 itu. Kalau masih nggak mempan, bisa gunakan pembagi obat. Misal obatnya sebelum minum ibu siapkan terlebih dahulu. Jadi ketika jamnya itu sudah ada. Misal pagi 2 obat, siang 1 obat, malam 2 obat. Jadi ibu nggak lupa gitu. Kalau masih nggak mempan lagi, masih lupa lagi, ketiga libatkan keluarga atau teman untuk mengingatkan jadwal minum obat. Oke?
Terus catat penggunaan obat dan jangan lewatkan penggunaan obat. Gitu caranya, oke? Terus saya ada sedikit tambahan, ini terkait pertanyaan yang sering saya temuin di poli. Pasti ibu juga bertanya-tanya nih. Sebenarnya obat rutin kayak gula atau tensi itu merusak ginjal nggak sih diminum? Nah, itu pasti ibu sering banget bertanya-tanya dan kayak rata-rata saya ngeliat tuh orang-orang ada rasa takut ya untuk minum begitu. Oke, jadi begini penjelasannya. Sebenarnya prinsipnya semua obat itu memiliki efek samping. Tetapi obat yang diberikan dengan dosis yang tepat itu rata-rata memang sudah diteliti dan diberikan ke pasien itu sudah melalui berbagai macam riset. Sehingga dengan dosis yang tepat obat itu hampir tidak memiliki efek samping. Ya, jadi efek terapinya lebih banyak daripada kerugiannya ke tubuh. Itu prinsip pemberian obat ya ibu ya. Terus untuk obat gula dan obat tensi, sebenarnya yang merusak ginjal itu bukan obatnya, tetapi penyakitnya itu sendiri. Oke, jadi kalau gula dia biasanya nyebabin ginjal rusak itu kalau dia pembuluh darah kecil di ginjal mulai rusak karena efek komplikasi dari penyakit gula itu sendiri. Itu ada namanya nefropati diabetik, di mana pembuluh darah kecil di ginjal itu rusak karena penyakit gula sehingga si ginjalnya ini nggak dapat nutrisi yang cukup. Sama seperti sama kayak pohon yang nggak dapat nutrisi, lama-lama dia akan mati. Kayak pembuluh darah tuh juga fungsinya seperti itu. Pembuluh darah itu nganterin nutrisi ke ginjal. Kalau sampai kena komplikasi gula, itu ginjal nggak dapat nutrisi dan jaringannya lama-lama mati. Itu kalau gula. Kalau tensi tinggi itu juga bisa nyebabin ginjal rusak atau gagal ginjal akut atau kronis. Dia itu kalau tensi terlalu tinggi menyebabkan tekanan di pembuluh darahnya makin tinggi. Kalau makin tinggi, lama-lama pembuluh darahnya tidak tahan tekanan, rusak dan juga kembali lagi nutrisinya ke ginjal nggak sampai. Jadi yang merusak itu bukan obatnya, tapi dari perjalanan penyakitnya itu sendiri. Oke, jadi mulai sekarang kalau ada teman atau ada keluarga yang takut minum obat, itu dijelaskannya pelan-pelan saja. Jadi intinya obat itu dengan dosis dan cara meminum yang tepat, itu tidak akan merusak ginjal. Malah ada obat yang fungsinya memproteksi ginjal. Kayak obat tensi itu ada salah satu jenis yang memproteksi ginjal. Oke. Terus kalau semisal diminum lama ada efek sampingnya enggak? Itu kan yang sering ditanyain gitu loh. Untuk efek samping itu sangat minimal. Jadi pemberian obat yang diminum untuk seumur hidup itu memang sudah diriset gimana caranya supaya efek sampingnya minimal dengan efek terapi yang maksimal. Jadi kayak nggak perlu dikhawatirkan diminum seumur hidup. Kayak untuk jangka panjangnya itu nggak akan dia nimbun di ginjal atau nimbun di hati, itu enggak. Selama kita meminumnya sesuai aturan. Maka dari itu hari ini kan topiknya yang diangkat adalah mengatasi terlambat minum obat rutin. Itu terkait kepatuhan pasien terhadap jadwal dan juga cara meminum obatnya. Jadi selama kita mematuhi jam dan juga mematuhi cara pemberian obat, itu sampai obat rutin diminum sampai seterusnya pun tidak akan menimbulkan efek samping. Jadi nanti dijelasin ke teman-temannya, yang menimbulkan efek samping adalah penyakit itu sendiri, tensi dan gula terhadap ginjal gitu. Jadi nek bolos-bolos minum makin cepat malah rusak ginjalnya daripada yang minum obatnya rutin gitu. Oke? Sampai sini masih aman? Masih ngerti Bu? Oke. Mungkin dilanjutkan pertanyaan mungkin ya. Batasi ya dok. Oh ya, tiga, monggo yang mau bertanya. Monggo Ibu. Macam Bu, maju. Iya. Ya. Oke, monggo Ibu.
Terima kasih. Dan saya mau tanya, obat yang kita minum itu setiap hari itu apakah ada kadaluarsa sampai 1 bulan itu masih bisa diminum kan? Iya, cuma itu aja. Terima kasih. Berarti intinya terkait kadaluarsa obat ya. Jadi obat yang diminum sehari-hari itu dan semua obat lainnya pasti memiliki expired date atau tanggal kadaluarsa. Cuma kan kadang kalau kita diberikan obat rutin bulanan, ada yang masih utuh bentuknya strip, satu strip itu isi 10 gitu, ada yang mungkin ada yang udah dibuka, racikan dari dokter spesialis sudah ada. Untuk expirednya kalau yang masih strip itu bisa dicek di stripnya biasanya. Tapi kan obat rutin itu kan diberikannya tiap bulan tuh Bu. Kan nggak mungkin kita ngasih yang mepet-mepet expired. Jadi asalkan diminum sesuai aturan, dia kan tepat habis tuh Bu. Diberikan 1 bulan, ya habisnya 1 bulan. Nah, jadi pasti nggak akan kadaluarsa. Jadi obat rutin itu nggak boleh disimpan lama, intinya gitu. Ya, karena pemberiannya dosisnya tepat, harinya juga tepat. Gitu. Cukup itu dulu? Sudah cukup? Terkadang gini, kan itu harus tepat 1 bulan ya. Terkadang 1 tablet atau 2 tablet itu masih sisa yang untuk bulan depan. Oh lupa 2 tablet. Ya, sama gitu. Oh, Tidak seperti sama itu. itu udah. Oke. Cuma Kalau kejadiannya lupa 1-2 tablet ya manusiawi berarti ya Bu ya, namanya juga kadang lupa. Itu sarannya baiknya jangan diminum lagi obatnya. Obatnya jangan diminum lagi. Kan nanti Ibu dapat yang baru lagi tuh bulan depan. Itu lebih baik langsung lanjut ke obat yang bulan depan. Gitu Bu. terkadang kok eman-eman dong kalau Wah, jangan Bu, daripada minum obat expired lebih berbahaya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Namanya ini hari ini sedikit yang nanya ini. Ayo cepat. Ayo cepat telah jago. Monggo Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi. Saya mau nanya, tapi saya kan nggak ngerasain pusing, nggak katanya juga nggak ngerasain pusing juga nggak gitu loh. Terus kalau misalkan itu nggak kayak gini terus gimana tuh? Tapi saya nggak iya, tapi kan apa yang selain obat gitu loh, yang alami gitu herbal gitu. Apa bikin? Iya, yang 5 kan. Kasih ya. Bu Andayani ya Bu. Ada pertanyaan dari Bu Andayani. Saya ada tensinya tinggi, tapi nggak merasakan keluhan kayak pusing atau pegel-pegel. Itu saya boleh nggak minum obatnya itu kalau mungkin pas sakit aja gitu maksudnya ya Bu ya. Tapi diganti dengan herbal gitu. Oke. Jadi gini, kalau herbal itu sifatnya suportif. Maksudnya itu bukan menerapi sampai benar-benar sembuh. Jadi kayak kalau suportif itu ibaratnya boleh ada boleh enggak. Justru obatnya yang lebih utama. Obat itu sama, memang kalau untuk tensi tidak bisa menyembuhkan, tetapi bisa mengontrol. Ya. Jadi yang utama itu obat. Kedua baru yang suportif tadi herbal. Nah, terus gimana kalau saya nggak merasakan keluhan? Kira-kira boleh nggak diobral minumnya ibaratnya gitu ya Bu ya? Oke, kalau saya menjawabnya sebaiknya jangan, ya, dikarenakan gini, ketika sudah diberikan obat tensi dan diberikan dosis yang sesuai dengan tensinya Ibu, itu berarti dokter spesialis penyakit dalam itu udah melalui beberapa pertimbangan. Makanya kadang amlodipin ada yang 5, ada yang 10 tuh Bu. Kalau Ibu Handayani kebetulan baru yang 5. Nah, justru karena baru diberikan obat dengan dosis terendah, berarti belum terlalu parah.
Tapi dosisnya itu bisa meningkat kalau obatnya nggak diminum rutin. Kenapa gitu? Karena tubuh itu ibaratnya gini, dengan obat tensinya itu di tubuh misal 130 per 80 tensinya. Tapi itu dengan obat. Ketika dia dilepas obat, maksudnya diobrang minumnya, kayak pembuluh darahnya biasa segini, terus tensinya naik jadi melebar gitu. Lama-lama elastisitas pembuluh darahnya berkurang. Ujung-ujungnya apa? Tensinya makin naik. Kalau tensinya makin naik, apa yang harus dilakukan? Dosisnya naik. Gitu loh. Jadi jawabannya itu sebaiknya jangan diobrang. Namanya obat penyakit kronis kan dari awal sebelum dirujuk pasti ditanya. Ini diminumnya tiap hari loh Bu, gitu. Jadi sebaiknya ada atau tidak ada keluhan di tubuh itu tetap diminum. Karena sifatnya pengontrol ya Bu ya, pengontrol bukan penghilang keluhan. Beda sama obat batuk pilek. Nah obat batuk pilek minum 3 hari keluhan membreges, pegel-pegel hilang. Tapi kalau obat tensi ini itu sifatnya pengontrol. Jadi tensi itu kan nggak bisa kita lihat sehari-hari tuh Bu. Paling misalnya ini lehernya pegel, mungkin tensinya tinggi gitu loh. Tapi tensi itu di dalam tubuh sebenarnya tetap setiap waktu itu berubah-ubah. Jadi tujuan obat itu diberikan 1 kali sehari itu buat kontrol itu. Oke? Jadi untuk ibu-ibu semua sebaiknya jawabannya sebaiknya diminum rutin sesuai aturan tanpa memandang ada atau tidaknya keluhan. Jadi meh sehat, meh kurang sehat tetap diminum rutin. Gitu ya. Oke. Satu lagi terakhir. Sudah. Oke. Sekian materi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di poli umum langsung. Maksudnya tidak usah sungkan. Yang namanya kadang keresahan orang tiap hari kan beda-beda ya. Mungkin hari ini nggak keinget mau nanya, tapi nanti suatu hari, nanti besok-besok mungkin ada keresahan, langsung aja nanya di poli umum. Gitu gitu Bu. Saya kembalikan ke Mbak Sari. Bapak Ibu, ini tadi saya menambahkan, kan ada expired atau enggak gitu nih. Kalau di gampangnya kan di pack-nya itu, di wadahnya kan ada expired date. Itu memang benar ada, tetapi itu memang diperuntukkan untuk ibu dalam waktu 1 bulan. Gitu, jadi harus habis. Kalau memang tidak habis, dikembalikan ke klinik menjauh karena BPJS, ya. Jadi harus penataannya itu administrasi harus komplit. Panjenengan kalau malah sisa lebih dari 10 itu bisa dikembalikan ke klinik. Cuma 2 tablet kok, cuma 2-3 tablet. Kalau 2-3 tablet nggak masalah. Simpenan dewe. Jangan dibagikan ke tetangganya. Ya, yang dikhawatirkan kan itunya. Karena itu pokoknya misal ada tetangga yang ada keluhannya kok aku loh berpegel aku ini, terus jangan sampai memberikan obat itu ke tetangga. Ya, itu kalau tetangga mempunyai keluhan silakan datang ke klinik kesehatan awal. Tidak boleh memberikan obat yang sudah kami berikan 1 bulan itu terus dibagi ke tetangga. Nah, dan pesan saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini monggo disiapkan untuk senam, ya. Please, monggo diberikan. Bapak, saya